Selamat datang di channel Saham Cuan. Video analisa fundamental ini atas permintaan saudara @Hendiono Fernando 3705. Video analisis fundamental kali ini akan membahas perusahaan Putra Raja Wali Kencana Tbk dengan kode saham PURA. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda masing-masing. Saya harap pembahasan kali ini dapat memperkaya wawasan teman-teman dalam menganalisis fundamental perusahaan. Kalau sudah siap, yuk langsung kita mulai. Profil perusahaan. PT Putra Raja Wali Kencana Tbk atau PURA didirikan pada tanggal 17 April 2012 di kota Surabaya. Berdasarkan akta pendirian, perusahaan ini memiliki ruang lingkup usaha yang cukup luas, yaitu perdagangan, pertanian, perindustrian, pengangkutan darat, jasa, dan pembangunan. Namun fokus utama perusahaan saat ini adalah di bidang jasa pengurusan transportasi atau JPT, angkutan multimoda, serta aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, yang mencakup kendaraan seperti mobil, bus, dan truk. Selain itu, PURA juga memiliki kegiatan usaha penunjang berupa perdagangan mobil bekas termasuk mobil khusus seperti ambulans, karavan, mikrobus, hingga mobil pemadam kebakaran, serta kendaraan pengangkutan bermotor lainnya seperti lori, trailer, dan semi-trailer. Dengan kata lain, PURA merupakan perusahaan yang bergerak di sektor logistik dan transportasi, baik melalui layanan transportasi langsung maupun penyewaan armada. Struktur pemegang saham. Berikut adalah struktur kepemilikan saham PURA. Pemegang saham, jumlah saham, persentase. Masyarakat non-warkat 3,72 miliar, 59,06%. PT Raja Wali Inti 962,62 juta, 15,28%. PT Raja Wali Dwi Putra Indonesia 769,64 juta, 12,21%. PT Ijel Korgasia Capital 465,01 juta, 7,38%. PT Ijel Kop Nusantara Capital 353,07 juta, 5,06%. Dari data ini, terlihat bahwa saham PURA cukup terdistribusi dengan free float sebesar 57,34%. Artinya likuiditas saham ini cukup baik untuk diperdagangkan di pasar. Analisis laporan keuangan A, income statement, laporan laba rugi. Pertama kita lihat dari sisi pendapatan dan profitabilitas. Komponen nilai TTM. Revenue 299 miliar, gross profit 38 miliar, EBITDA 70 miliar, net income 6 miliar. Dalam 12 bulan terakhir, PURA berhasil mencatatkan pendapatan sebesar 299 miliar rupiah. Namun yang menarik adalah net income atau laba bersih hanya 6 miliar rupiah, yang berarti net profit margin perusahaan ini sangat tipis, yaitu sekitar 2,47%. Catatan penting, gross profit margin 14,09%, operating profit margin 10,47%, net profit margin 2,47%. Artinya, meskipun perusahaan mampu menghasilkan laba kotor yang cukup baik, sebagian besar habis terserap oleh biaya operasional dan beban lainnya, sehingga laba bersih menjadi tipis. Balance sheet neraca keuangan. Kini kita lihat posisi aset, liabilitas, dan ekuitas. Komponen nilai miliar. Total aset 620, total liabilitas 111, total ekuitas 509. Cash 9, long term debt 8, short term debt 101. Total debt 109, net debt 100. Dari sini kita bisa lihat bahwa ekuitas perusahaan jauh lebih besar dibandingkan liabilitas. Rasio debt to equity hanya 0,21, yang menunjukkan bahwa perusahaan ini sangat konservatif dalam berutang. Namun kita juga harus melihat komposisi utang jangka pendek yang mencapai 101 miliar, sehingga manajemen kas menjadi penting. Cash flow arus kas. Sekarang kita beralih ke arus kas. Komponen nilai miliar. Cash from operation 41, cash from investing minus 61, cash from financing 14, capital expenditure minus 61, free cash flow minus 20. Arus kas dari operasi positif sebesar 41 miliar, yang artinya perusahaan masih bisa menghasilkan kas dari bisnis inti. Namun free cash flow negatif 20 miliar, terutama karena belanja modal atau capex yang cukup besar, yaitu 61 miliar rupiah. Ini menunjukkan PURA sedang melakukan ekspansi armada atau investasi infrastruktur. Profitabilitas dan pertumbuhan.
Pertumbuhan YoY, revenue, minus 3,61%. Gross profit plus 12%, net income minus 10,84%. Walaupun pendapatan turun, gross profit justru meningkat yang artinya perusahaan mulai efisiensi di biaya produksi atau layanan. Namun, laba bersih menurun, kemungkinan karena beban bunga, depresiasi atau biaya lain yang meningkat. Valuasi, metode, nilai PR ratio TTM 37,32, PBV 0,46, price to sell 0,78, EV/EBITDA 4,73, EV/EBIT 11,04. Beberapa poin menarik dari valuasi Pura. 1. PBV 0,46 ini berarti saham Pura saat ini dihargai di bawah nilai bukunya. 2. PR ratio 37,32 cukup tinggi dibanding median IHSG yang hanya 8,94. Artinya dari sisi laba harga saham ini terlihat mahal. 3. EV/EBITDA 4,73 menunjukkan valuasi yang masih wajar untuk industri transportasi. Secara sederhana, pasar tampaknya melihat potensi pertumbuhan dari Pura, walau laba bersih masih kecil. Solvabilitas dan efisiensi. Rasio, nilai. Current ratio 1,49, quick ratio 1,49, debt to equity 0,21, total liabilities equity 0,22, interest coverage 1,36, Altman Just Score 5,86. Dengan Altman Just Score 5,86, Pura termasuk perusahaan yang sangat sehat secara finansial. Likuiditas juga aman dengan current ratio hampir 1,5. Kesimpulan. Baik, mari kita simpulkan. 1. Pura memiliki fundamental yang cukup sehat dengan rasio utang rendah dan ekuitas kuat. Pendapatan mengalami sedikit penurunan namun gross profit naik, menunjukkan adanya perbaikan efisiensi. 2. Net profit margin masih tipis sehingga profitabilitas perlu ditingkatkan ke depannya. 3. Dari sisi valuasi. PBV rendah 0,46 menarik untuk investor jangka panjang. 2. PE rasio tinggi 37,32. Saham ini terlihat mahal jika melihat laba bersih saat ini. 5. Arus kas operasi positif namun free cash flow negatif karena perusahaan sedang melakukan ekspansi. Kesimpulannya, saham Pura cocok untuk investor yang percaya pada tumbuhan jangka panjang dan bersedia menunggu peningkatan profitabilitas perusahaan. Terima kasih sudah menyimak analisis lengkap Putra Raja Wali Kencana Tbk kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Saham Cuan agar tidak ketinggalan analisis saham lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap bijak dalam berinvestasi.